Namaskar. Rahajan semang alat-alat misegi sarang sami. Dados unmute dumun ye. Rajang semang, Miss. Punapi gatre. Oke. Miss. Sami ye. Reng rahimene mangkin ye. Mute dulu sayang, mute dulu ye. Mute dulu. Ye. Reng rahimene mangkin. Jagi ngelanturan pepelajaran ring tema 4. Ye. Nah, sebelum ngelantur, sebelum kita lanjut ya, seperti biasa, miring berdoa dumun sarang sami. Ye, Misugi manten yang pimpin ye, mangga becek sarang sami. Becikan genahe, duduk yang baik. Attention. Join your hand and close your eyes. Start. Dear God, please bless myself, my teacher, and my friend, so we will understand the lesson that we will get today. Dear God, namaskar. Ya, anak-anak sarang sami, ring rahimuni mangkin, Miss Yogi, Jagi, nyajian ya, atau menyajikan materi melalui via share screen. Nah, materi hari ini itu sedikit ya anak-anak ya, karena ini materi terakhir di tema 4. Ya, jadi ada beberapa pokok materi yang akan Miss Yogi jelaskan hari ini. Silakan disimak dengan baik. Ya, jika merasa ada ribut di sekitar kalian, silakan di-mute. Tapi ketika kalian sudah merasa di sekitar kalian kondusif, kira-kira tidak ada suara-suara, silakan di-unmute. Ya, ingat kalau mau bertanya langsung unmute ya. Boleh langsung bertanya selama Miss Yogi menjelaskan. Oke, Miss Yogi mulai dengan oke. Yes. Nah, niki agenda kita hari ini ye. Yang pertama, kita akan membahas tentang gotong royong. Everything about gotong royong ya. Mulai dari pengertiannya, kemudian prinsipnya. Apa sih nih prinsip gotong royong? Kemudian unsur-unsur dalam gotong royong itu ada apa aja? Kemudian kalau kita gotong royong itu manfaatnya apa aja? Ya, itu tentang gotong royong, pengertian, prinsip, unsur-unsur, sama manfaat. Nah, yang terakhir ya, karena kemarin-kemarin kalian bisa diajak untuk mereview kembali materi tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Jadi di akhir materi itu ada akibat. Akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab dalam masyarakat. Ya, jadi itu agenda kita hari ini. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu tentang gotong royong. Jadi bagian-bagian gotong royong ya. Oke, yang pertama, pengertian gotong royong ya. Ini siapa yang chat? Miss, suaranya kedengaran kerasin speaker. Ya, tolong dikerasin ya sayang ya, karena ini kayaknya Miss Yudi ada trouble di sini. Jadi di sana lebih keras suaranya. Full kan juga boleh. It's okay ya. Karena Miss Yogi di sini kerasin Risa, kerasin iya ya. Dikerasin ya.
Miss Yogi di sini teriak-teriak loh ngomongnya. Soalnya ini kayaknya ada problem sama headsetnya Miss Yogi. Ya, oke, kita bahas yang pertama yaitu pengertian gotong royong. Jadi gotong royong itu apa sih, Miss? Saya sering mendengar loh. Oke, gotong royong itu bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan bersama-sama. Nah, kita punya kelompok nih, punya kelompok. Kemudian kita ingin sesuatu hasil yang kita bisa nikmati bersama-sama. Jadi usahanya itu namanya gotong royong. Ya, usaha yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai hasil yang diinginkan bersama-sama. Ya. Jadi ini untuk kepentingan bersama, ya. Nah, itu dari pengertian gotong royong. Bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan bersama-sama, ya. Oke. Next. Nah, ini apakah prinsip dalam gotong royong? Nah, prinsipnya, Miss, prinsip gotong royong apa sih, Miss? Oke. Prinsip gotong royong itu adalah tidak adanya perbedaan. Ya. Jadi dalam gotong royong itu kita diajarkan untuk menghilangkan perbedaan. Karena kita harus bekerja bersama-sama, kita membutuhkan persatuan, bukan membesar-besarkan atau mempermasalahkan perbedaan. Ya, oleh karena itu, prinsip gotong royong adalah tidak adanya perbedaan. Ya, tidak ada differences, tidak ada perbedaan. Itu prinsip gotong royong. Kemudian, Miss, kalau saya sudah tahu prinsipnya, sekarang unsur-unsur gotong royong itu apa aja sih, Miss? Oke, unsur gotong royong itu yang pertama adalah kegiatan dilakukan dengan cara bekerja sama. Seperti yang sudah Miss Yogi jelaskan tadi ya. Jadi gotong royong itu apa-apa aja dikerjain sama-sama. Ya. Kemudian yang kedua, semua peserta gotong royong ikut serta sesuai kemampuan masing-masing. Jadi semua peserta dalam gotong royong itu ya, mereka ikut bekerja sama sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Jadi si ini harus lebih kuat ya karena laki-laki. Si ini perempuan harus lebih sedikit ya ngambil pekerjaan. Nah, bukan seperti itu ya. Tapi silakan ikut sesuai kemampuan masing-masing. Ya. Kemudian nomor 3, dilakukan secara sukarela dan tanpa pamrih. Ya, itu nomor 3 ya. Dilakukan secara sukarela dan tanpa pamrih. Jadi ikhlas. Kalau orang gotong royong itu kan untuk kepentingan bersama ya. Jadi alangkah baiknya jika dilakukan dengan sukarela dan tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan. Ya. Kemudian the last, bermanfaat bagi kepentingan bersama. Nah, karena tadi pengertiannya adalah untuk mencapai hasil yang diinginkan bersama, otomatis nanti gotong royong tersebut bermanfaat bagi kepentingan bersama. Ya, itu dia gotong royong unsur-unsurnya. Ada 4. Unsur-unsur gotong royong ada 4. Kegiatan dilakukan dengan cara kerjasama. 2. Semua peserta gotong royong ikut serta sesuai kemampuan masing-masing. 3. Dilakukan secara sukarela dan tanpa pamrih. 4. Bermanfaat bagi kepentingan bersama. Ya, itu dia ya. Kemudian, nah ini jelas ya untuk topik gotong royong. Miss, saya udah tahu pengertian. Kemudian saya udah tahu prinsipnya. Saya juga udah tahu unsur-unsurnya, Miss. Sekarang manfaatnya apa? Benefitnya apa dong? Oke. Manfaatnya, the first one, membuat pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Itu pasti ya.
pekerjaan akan lebih cepat selesai karena kita melakukannya dengan bersama-sama. Jadi ada banyak orang yang ambil kerjaan cepat selesai jadinya. Ya. Kemudian yang kedua, pekerjaan yang sulit bisa terasa lebih mudah karena diselesaikan bersama-sama. Kemudian yang ketiga, nah tadi ada orang kumpul ya, ada kumpul. Begitu perbedaan-perbedaannya kita buang, kita ambil semuanya sama-sama. Nah, itu akan memunculkan rasa persatuan. Nah, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan antar warga. Kemudian yang keempat, memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Gitu. Kalau tadi persatuan-kesatuannya masih sedikit ya, masih individunya masih banyak. Jadi, melalui gotong royong, kalian bisa menumbuhkan rasa persatuan dalam diri kalian. Ya. Kemudian nomor 5, menciptakan hubungan harmonis. Ya, karena saling tolong-menolong, nak. Jadi, kita bisa menciptakan hubungan yang baik. Ya, yang rukun, yang harmonis, ya. Kemudian yang terakhir, menumbuhkan sikap tolong-menolong dan kekeluargaan. Jadi udah ada budaya tolong-menolong ya. Kalau sudah sering gotong royong, ada budaya gotong royong. Jadi tidak sendiri-sendiri lagi, sudah sama-sama terus. Ya, itu manfaat gotong royong. Kemudian, nah ini kita masuk ke topik yang terakhir. Akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab dalam masyarakat. Miss, apa ya akibatnya? Soalnya Miss Yogi ngajarin saya buat menerapkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab terus. Jadi kira-kira apa sih, Miss? Kalau saya tuh nggak nerapin itu, apa sih yang bakalan terjadi? Oke, ini untuk menjawab pertanyaan itu, ini jawabannya. 1. Timbulnya perselisihan atau pertentangan. Ya, kayak perkelahian lah, salah paham lah, kemudian adanya tawuran, dan lain sebagainya. Itu dia. Ya, jadi kondisinya tidak nyaman, tidak harmonis. Kemudian, mengganggu hak orang lain. Orang lain siapa? Ya, warga yang lain. Orang lain tidak dapat memperoleh haknya. Ya, karena kalian tidak mau tanggung jawab, kalian tidak mau melaksanakan kewajiban, ya jelas orang lain akan rugi. Karena kalian sudah mengganggu hak mereka, alias atau dengan kata lain, orang lain tidak dapat memperoleh hak mereka. Itu dia. Jadi itu materi tambahan untuk hari ini ya. Kalau misalnya minggu lalu nutup waktunya, mungkin hari ini kalian bisa PH. Tapi karena materinya masih segini yang kurang, jadi Miss Yogi belum berani mengadakan PH. Ya, kira-kira ada dulu yang ingin ditanyakan? Kalian boleh unmute kalau ada yang ingin bertanya. Ini saya ini nggak jelas. Kalau ada yang nggak jelas, boleh unmute. Yang mana yang belum jelas? Atau I think I would like to stop share screen. Ayo. Yang mana yang belum jelas? Atau kita ini sama-sama ya. Kita ingat sama-sama ya. Miss Yogi close share screen. Kalian bisa unmute. Kita sebutkan sama-sama. Ya. Nanti kalau kita lupa misalnya, Miss Yogi share screen lagi. Ya. Oke. Gotong royong adalah, siapa yang bisa menjawab? Gotong royong adalah, ya Geis bisa Geis? Gotong royong adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Iya, betul ya. Bekerja secara bersama-sama untuk mencapai hasil yang diinginkan bersama-sama juga. Ya, itu dia gotong royong. Kalian kerjanya sama-sama.
hasilnya juga buat sama-sama. Ya, itu gotong royong. Biar kalian nggak terlalu nginget. Pokoknya intinya kalian gotong royong itu kerjanya sama-sama untuk mencapai hasil yang diinginkan bersama-sama juga. Ya, itu kuncinya, keywordnya, biar kalian nggak terlalu banyak mikir. Ya, kemudian kedua, apakah prinsip gotong royong? Who can remember? Apakah prinsip gotong royong? Yuk, kalau gitu pertanyaannya kira-kira bisa jawab nggak? 3 kata loh jawabannya, 3 kata jawabannya. Ayo, selain GI sudah jawab tadi loh dia. Oh iya, Gus Maha. Ayo sayang. Tanpa adanya perbedaan. Oke, boleh. Tanpa adanya perbedaan atau tidak adanya perbedaan. Ya, Gus Maha ya. Good. Tidak adanya perbedaan. Jadi kalau ada yang jawab, tidak memperdulikan perbedaan. Boleh. Boleh ya, pokoknya nggak ada perbedaan dalam gotong royong. Semuanya dianggap sama. Ya. Oke, good ya. Itu prinsip gotong royong. Kemudian apa saja unsur-unsur gotong royong? Ayo, apa saja unsur-unsur gotong royong? Nomor 1 aja deh dulu, nomor 1. Unsur-unsur gotong royong. Ayo, siapa yang masih ingat? Keluarga ingat? Ayo, siapa yang ingat? Nggak ada ingat? Oke, kayaknya ini karena panjang, anak-anak nggak ingat ya. Oke, Miss Yogi share screen lagi. Biar sama-sama ingat. Nah, ini dia. Sorry. Nah, ini dia. Unsur-unsur gotong royong itu ada 4 ya, nak. Ada 4. Oke, ini saya baca. Mbak ulang ya tadi. Oh, Ceta. Ya, Ceta. Ini Ceta. Unsur-unsur gotong royong, Ceta. Ya. Unsur-unsur gotong royong. Jadi yang pertama, kegiatan dilakukan dengan cara bersama-sama. Jadi apapun kegiatannya, kalau udah yang namanya gotong royong, itu pasti kerjanya kerja sama-sama. Ya, jadi kegiatan dilakukan dengan cara bersama-sama, bekerja sama. Kemudian 2, semua peserta gotong royong ikut sesuai kemampuan mereka masing-masing. Jadi udah kegiatan dilakukan dengan cara bekerja sama. Kemudian yang kedua, semua peserta gotong royong ikut sesuai kemampuan mereka. Nah, yang ketiga dilakukan dengan sukarela dan tanpa pamrih. Sukarela gitu aja. Dilakukan secara sukarela, itu udah betul. Atau dilakukan tanpa pamrih, itu udah betul. Kemudian yang keempat, bermanfaat bagi kepentingan bersama. Jadi ada 4 ya. 1, kegiatan dilakukan dengan cara kerjasama. 2, seluruh peserta gotong royong ikut sesuai kemampuan masing-masing. 3, dilakukan secara sukarela dan tanpa pamrih. 4, bermanfaat bagi kepentingan bersama. Okay, I think I need to stop sharing. So, come on. Ada 4 unsur-unsur gotong royong. Siapa yang masih ingat nomor 1? Ayo, siapa yang masih ingat nomor 1? Bantu Miss Yogi. Pradita ingat Pradita nomor 1, Pradita? Nggak ingat, Miss. Yang Pradita ingat yang mana? Yang mana aja? Miss, tadi dipanggil nenek, Miss. Oh, gitu. Nggak dengar jadi. Oke, bilang lagi belajar ya, sayang ya. Rate. Help me, Rate. Oke. Gimana, sayang? Ada yang ingat tentang unsur-unsur gotong royong? Oke, apa? Dilakukan secara bekerja sama.
Oke, kegiatan yang dilakukan dengan bekerja sama. Good ya, itu nomor 1. Terus, apa lagi? Nomor 3, dilakukan secara sukarela dan tanpa pamrih. Iya, good. Dilakukan secara sukarela dan tanpa pamrih atau tanpa mengharapkan imbalan. Good. Ada lagi yang diingat? Enggak. Oke, thank you Ratih. Oke, Ratih udah buka 2 ya. 2 lagi. Ayo, 2 poin lagi. Siapa yang mau bantu Miss Yogi menjawab? Ayo, Alin bisa Alin? Enggak bisa. Gongfian bisa Gongfian? Kenapa, Miss? Bisa menyebut? Nggak kurang jelas tadi kedengerannya. Oh gitu. Unsur-unsur gotong royong, Nak. Gongfian masih ingat? Tolong menolong, Tolong menolong. Ayo. kerjasama. Sama udah disebutkan oleh Alin tadi. Lupa deh kayaknya saya, Miss. Aduh. Disimak lagi ya share screen yang Miss Yugi perlihatkan ya. Yang lain-lain ya. Nanti Miss Yugi tahu loh siapa yang tidak memperhatikan. At least kalian bisa baca di share screen. Ya, di share screen itu ada. Ayo, siapa lagi yang mau bantu? Lagi 2 loh ini. Lumayan. Gus Maha udah, Geus udah, Ratih udah. Siapa lagi? Ayo. Tania, bisa Tania? Saya, Miss. Oh, Manu. Oke, Manu. Apa sayang? Peserta gotong royong ikut serta dengan kemampuan masing-masing. Iya, cakep ya. Itu poin nomor 2 tadi ya. Jadi tadi Ratih melangkahi poin 2 ya. Jadi poin 2-nya diisi oleh Manu, yaitu seluruh peserta gotong royong ikut serta sesuai kemampuan mereka masing-masing. Ya, cakep, keren ya. Thank you Manu. Ada lagi yang Manu ingat? Satu lagi, the last number? Enggak, oke. Ini last number nomor 4, bagus nih. Gampang diingat. Ada yang bisa ingat? Siapa yang bisa ingat? Geis, bantu Miss Yogi Geis. Jelas Geis. Bermanfaat bagi kepentingan bersama. Iya, betul. Tadi nomor 1, Ratih bilang ya, kegiatan dilakukan secara bersama-sama. Ini nomor 1 ini kaitannya nomor 4. Kalau udah dilakukan bersama-sama, otomatis ada manfaat untuk kepentingan bersama. Ya, jadi 1 sama 4 itu berkaitan. 2-nya sama Manu tadi. Pesertanya yang ikut sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang ketiga, itu dilakukan dengan sukarela dan tanpa pamrih. Yang keempat, itu bermanfaat untuk kepentingan bersama. Ya, kira-kira bisa dipahami dulu segitu? Yang tadi terlewat mungkin? Atau Miss Yogi mau share screen ulang lagi ya? Miss Yogi coba share screen dulu dari awal. Ya, jadi kalian bisa membaca kembali. Dibaca kembali ya. Nah, ini tadi pengertian kerjasama. Dah, disimak dulu, dibaca dengan baik. Bisa kasih poin-poinnya aja biar kalian ingat. Sudah? Kemudian yang kedua, itu ada prinsipnya. Prinsipnya yaitu tidak adanya perbedaan atau tanpa adanya perbedaan. Boleh. Next, unsur gotong royong. Itu ada 4 yang tadi ya. Ada 4 yang kita sebutkan tadi. Kemudian the last. Nah, manfaatnya. Yang ini, misalnya disuruh tuliskan 2 manfaat gotong royong. At least kalian bisa menyebutkan 2. Atau bisa mengingat 2 manfaatnya aja udah bagus. Ya. 1, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Pekerjaan yang sulit bisa terasa lebih mudah diselesaikan.
dapat memupuk persatuan, memperkuat rasa persatuan, menciptakan hubungan harmonis, dan menumbuhkan sikap tolong-menolong. Ya, tadi yang disebutkan oleh siapa namanya? Gong Fian tadi, itu manfaatnya ya Gong Fian ya. Manfaat gotong royong adalah menumbuhkan sikap tolong-menolong. Ya, silakan dicermati kembali. Lalu, the last adalah akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab. Jelas, satu, adanya perselisihan atau permasalahan. Dua, dapat mengganggu hak orang lain, atau dengan kata lain, orang lain tidak dapat memperoleh hak mereka. Itu dia. Jadi, itu saja materi kita hari ini. Ya, silakan kalian pelajari kembali. Ya, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu terkait hal ini? Tidak? Pas ya? Pas? Kalau pas, silakan acungkan jempol. Oke. Kalau pas, nah Miss Yogi info ya. Minggu depan, Miss Yogi mau mengadakan PH. Penilaian harian hari Rabu minggu depan. Jadi materinya adalah hak, kewajiban, tanggung jawab, dan juga materi hari ini. Jadi kalian sudah bisa download di Google Classroom kalian. Ya. Minggu lalu kan Miss Yogi menjelaskan, share screen juga. Itu sudah Miss Yogi taruh di Google Classroom. Cari aja topik PPKN, tema 4. Cari di sana, silakan kalian download, kalian buka deh. Itu poin-poinnya saja. Jadi soalnya hanya seputar itu dan yang hari ini. Ya, jadi silakan dipelajari dengan baik dan juga soal-soal latihan yang sempat Miss Yogi minta anak-anak untuk mengerjakan. Ini saya lupa loh yang minggu lalu mengerjakan. Silakan dikerjakan dulu. Karena apa? Karena nanti di akhir kalian submit atau upload hasilnya, itu sudah ada pembahasannya di sana. Jadi hasil pembahasan itu bisa kalian gunakan untuk belajar. Ya, itulah mengapa Miss Yogi sering anak-anak silakan di-upload ya. Jangan lupa di-upload karena pembahasannya ada di sana. Di akhir kalian submit. Itu ada pembahasannya. Ya, bisa dipahami ya? Jadi sampai jumpa di hari Rabu. Jadi hari Rabu itu kalian PH. Tapi biasanya Miss Yogi ngasih PH itu tidak ada Zoom. Ya, tapi minggu depan kita Zoom dulu paginya. Setelah itu baru kita PH. Ya, nanti Miss Yogi akan share kembali materinya. Ya, oke untuk hari ini sebentar. Miss Yogi mau share absensi ya. Absensi hari ini. Ditunggu ya nak ya, Miss Yogi ambilkan absensinya dulu. Kelas 5. Jadi hari ini itu tanggal 11 ya. 11 November. Nah, Miss Yogi kirimkan di chat ya. Di chat, silakan dilihat di chat. Ini absensi. Nah, ini ada absensinya. Kemudian, untuk latihan soal mandiri, kalian bisa buka halaman 92. Nih, bisa diketik. Tugas mandiri. 92, buku pengayaan skema. Nah, itu
tugas mandirinya ya. Silakan dibuka dulu buku pengayaannya, halaman 92. 92 silakan dikerjakan dulu ya. Sebentar Miss Yogi share link uploadnya di Google Classroom kalian. Ya. Isi dulu absennya. Kalau sudah diisi, baru buka buku pengayaannya. Tema 4. Kalau yang sudah ketemu halaman 92 di buku pengayaan tema 4 dan juga sudah absen, kalian boleh leave meeting. Ya, kalian boleh leave meeting. Kalau sudah ketemu halaman 92 dan sudah absen, kalian boleh leave meeting. Lanjutkan mandiri ya sayang ya. Ayo, silakan absen dulu, kemudian buka pengayaan tema 4 halaman 92. Manu sudah absen sayang? Oke, sudah ketemu halaman 92? Ya, silakan dikerjakan ya. Manu boleh leave meeting sayang? Biar Miss Yogi tahu siapa aja yang udah absen. Oke, Rifa. Silakan leave meeting dulu ya. Oke. Udah, Miss. Oke, bye. Bye. Bye-bye, gantian. Bye. Bye. Oke, bye, Jun. Oke, bye, Dian. Miss, saya sudah, Miss. Oke, Tania. Bye. Lanjutkan Miss, saya latihan sudah, ya. Miss. Oke, Geng Rama. Tinggal Devi dan Lunar ya, yang belum. Oke, Devi. Lunar? Lunar? Sudah absen, sayang? Sudah? Ya, sudah ketemu sama halaman 92? Sudah. Ya, oke. Boleh leave meeting ya, Miss Yogi end meeting ya. Oke, Miss. Oke, bye.